Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Putri Anggraini dari kelas PK 2B. Baik, jadi di sini ada soal nomor 6. Asam asetat CH3COH memiliki Ka sebesar 1,76 dikali 10 pangkat min 5 pada suhu 25 derajat Celcius. Misalkan 0,01 mol dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 1 liter larutan. Hitunglah pH asam asetat. Jadi yang pertama-tama kita tulis dulu diketahui. Di situ kita sudah mengetahui Ka-nya. Ka-nya sebesar 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Kita tulis di sini Ka sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Setelah itu, karena 0,01 mol ini dilarutkan dalam air 1 liter, menghasilkan 1 liter air, maka konsentrasi awal CH3COH adalah 0,01 mol. Jadi volume larutan itu 1 liter. Volume larutan itu 1 liter kan, berarti jadi konsentrasi awal. Maka konsentrasi awal CH3COOH itu sama dengan 0,001 mol. Oke, setelah itu kita tuliskan reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasi kita tuliskan berarti CH3COOH jadi begini reaksinya, CH3COO- plus H+. Setelah itu kita buat tabelnya. Tabelnya di sini ada mula-mula, ada reaksi, ada setimbang atau sisa ya. Jadi di sini berarti CH3COOH. Di sini berarti CH3COO-. Di sini ada H+. Jadi mula-mulanya kan yang diketahui hanya CH3COOH. Jadi belum ada hasil ionisasi dari CH3COO- atau H+-nya. Jadi di sini kita tulis, jadi di sini 0,01, di sini 0, di sini 0. Di bawahnya reaksinya itu jadi berarti ini min X, ini X, dan ini reaksinya itu asam asetatnya berkurang sebesar X ini, terus menghasilkan X mol dari CH3COO- sama H plus mol X mol H plus-nya. Jadi setimbang terakhir atau sisa itu konsentrasi masing-masing zat setelah reaksi berlangsung, berarti ini 0,001 min X, berarti ini X dan X. Setelah kita mendapatkan tabel seperti ini, kita buat persamaan Ka-nya.
di sini. Ya, jadi kita buat persamaan KA-nya. Nah, di sini ada rumus dari KA, yaitu basa konjugasi dikali H plus dibagi asam lemah. Karena kan CH3COOH itu merupakan asam lemah, jadi kita pakainya asam lemah. Setelah itu kita masukkan angkanya satu persatu. Kita masukkan basa konjugasinya itu, bukan angkanya, tapi reaksinya kita ini CH3COOH, ini H plus, berarti OH. Nih reaksinya seperti ini. Oke, kita substitusikan atau kita masukkan angkanya. KA-nya kita masukkan angkanya, kan tadi sudah dapat KA-nya 1,76 dikali 10 pangkat min 6. Berarti ini 1,76 dikali 10 pangkat min 5. Kan CH3COOH sama H plus itu sama ya. Jadi dimasukinya X kuadrat dibagi hasil akhirnya ini 0,01, kita masukin 0,01 min X. Jadinya, karena KA kecil dan konsentrasi awalnya relatif kecil, jadi 0,01 min X nya ini menjadi 0,01. Jadi kita tulis lagi 1,76 dikali 10 pangkat min sama dengan X kuadrat 0,001. Kita pindah ruas jadinya X2. Nah, yang ditanya X2 nya kan H plus nya 1,76 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,001. X2 nya sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat min 8. X nya sama dengan, jadi ini kita akarkan jadinya seperti ini, 1,76 dikali 10, 1,7 akarnya berarti 1,76 dikali 10 pangkat min 8. Jadinya akar X nya sama dengan, kan akar dari 1,76 berarti 1,33 dikali 10 pangkat min 4. Ini X itu sama dengan H plus nya. Di sini X sama dengan H plus. Setelah kita mendapatkan semuanya, baru kita hitung pH nya. Kita menghitung pH. Hitung pH. Rumus pH itu sama dengan min log dikali H plus. Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya. pH sama dengan min log, kan karena kita udah ketahui tadi H plus nya itu 1,33 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kita cari log dari 1,33 itu berapa? Log dari 1,33 itu hasilnya 0,12. Jadi sama dengan min log 1,33 dikali 10 min 4 sama dengan
0,12 dikurang 4 sama dengan 3,88. Pakai min. Jangan lupa karena kurang. Min 3,88. Nah, pH-nya di sini adalah log. Jadi lognya udah hilang. Jadi min 3,88 sama dengan min ketemu min plus, jadinya gak usah ditulis ya plusnya, jadi 3,88. Jadi pH larutan asam asetat adalah, jadi pH larutan asam asetat adalah adalah 3,88. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10. Larutan buffer dibuat dengan mencampur 50 ml larutan NH3 0,2 dengan 50 ml larutan NH4Cl 0,2 juga. pKb dari NH3 sama dengan 4,75. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 0,005 mol HCl, berapakah pH larutan setelah penambahan? Baik, kita tulis di sini diketahuinya terlebih dahulu. Diketahuinya berarti volume NH3 itu sama dengan 50 ml. Volume NH4Cl sama dengan 50 ml juga. Kita jadikan ke liter. Baik, jadi kita jadikan ke liter, jadi 0,05 liter. 0,05 liter. Setelah itu apa yang lagi diketahui? pKb dari NH3 itu sama dengan 4,75. Terus kan ditambahkan itu 0,0 ditambahkan 0,005 mol HCl. Oke, jadi yang ditanyakan adalah berapakah pH larutan setelah penambahan. Yang ditanya penambahan. Oke, jawab. Pertama-tama adalah kita cari hitung mol awal NH3 sama dan NH4Cl nya terlebih dahulu. Mol NH3 dikali 0,2 M nya dikali 0,05 itu volumenya, hasilnya 0,01 mol. Jadi seperti ini, sama aja untuk yang mol NH3 dan mol NH4Cl nya hasilnya menjadi 0,01 mol. Setelah itu HCl bereaksi dengan NH3 karena HCl itu asam kuat, maka dia akan bereaksi habis dengan NH3. Jadi reaksinya itu NH3 plus HCl
NH4+. Jadi mol dari NH3 ini akan berkurang sebanyak 0,005 mol. Tapi mol NH4+ dari NH4Cl plus hasil reaksinya itu bertambah menjadi 0,005 mol. Setelah itu kita hitung mol setelah bereaksi. Mol setelah bereaksi, mol NH3 sama dengan mol awal. Ini mol awalnya kan 0,01, berarti 0,01 dikurang, karena kan tadi NH3 itu molnya berkurang sebanyak 0,005 mol. Jadi dikurang 0,005 mol sama dengan 0,005 mol. Mol NH4+ juga sama, NH4+ sama dengan 0,01 tapi ditambah karena kan penambahannya bertambah tadi menjadi 0,05 mol menjadi 0,015. Setelah itu kita hitung konsentrasi yang baru. Total volume larutannya berarti total volume larutan yang sekarang berarti sama dengan 50 mili ditambah 50 mili itu menjadi 100 mili. Kita ubah ke liter menjadi 0,1 liter. Maka kita hitung lagi NH3-nya. NH3-nya itu mol setelah bereaksi dibagi dengan volume yang sekarang. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi NH3 jadinya 0,05 dan NH4+ nya menjadi 0,15. Ya, jadi rumus pH sama dengan 14 dikurang plus lognya itu berarti NH4+ dibagi NH3. Kita tinggal masukin aja angkanya. Jadi pH sama dengan 14. Tadi kan PKB-nya sudah didapatkan itu 4,75 gitu. Log NH4+ nya itu tadi sudah didapatkan 0,15 dibagi 0,05. Hasilnya menjadi 14 dikurang
Hasilnya 14 dikurang 4,75 ditambah log 3. Hasilnya 14 dikurang 4,75 ditambah log 3 itu 0,477 sama dengan 14 dikurang, hasilnya menjadi 5,227. 14 dikurang 5,227 8,773. Jadi pH larutan setelah penambahan itu sebesar 8,773. Demikian penjelasan dari kedua soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.